Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Wahyu bersama saya, Rina Widi. Ketika pintu sudah dibuka lebar, tetapi tidak ada seorang pun yang kutemui. Bahkan jalan depan rumah pun terlihat sepi. Tidak ada orang yang melintas dan berlalu lalang. Lalu, siapa tadi yang membunyikan bel berkali-kali? Apa mungkin anak-anak yang iseng membunyikan bel lalu pergi? Sudahlah. Kututup kembali pintu dan kembali masuk. Apa ini? Ada sebuah kotak berwarna coklat di samping pintu sebelah kanan. Bingung dan heran antara ingin menyentuh atau kubiarkan saja kotak itu di sini. Tidak ada nama dan tempat tinggal si pengirim. Bukan hanya itu, nama dan tujuan pun tidak tertera di sini. Kosong. Sebenarnya milik siapa kotak ini? Kenapa ada di depan rumahku? Apa mungkin ini milik Siva? Aku pindahkan kotak tersebut di atas kursi, sembari menunggu Siva pulang untuk menanyakan perihal kotak tanpa nama ini. Setelahnya, aku masuk dan menutup pintu kembali. Ponsel bergetar. Ya, karena aku selalu membeli mode getar pada ponselku. Terlihat ada panggilan masuk dari Siva di sana. Halo? Halo Mbak. Oh iya, pesananku sudah sampai di rumah belum ya? Oh, itu pesanan kamu. Iya, nanti Mbak ambil, soalnya masih di luar. Takut itu bukan punya kamu. Iya Mbak, itu punyaku. Tolong disimpan dulu. Siva belum bisa pulang. Ternyata kotak ini pesanan Siva. Entah apa isi di dalamnya. Aku bawa kotak berwarna coklat ini ke dalam rumah. Kuletakkan di meja ruang tengah. Mbak, kok ini kardusnya gede banget? Kan aku cuma pesan satu buku novel. Memang Siva hobi membaca. Untuk mengisi waktu santainya, ia gunakan untuk membaca. Terkadang, jika hendak tidur, aku juga sering meminjam. Bahkan, semenjak kami pindah ke sini, sudah banyak sekali buku-buku novel yang sengaja Siva beli untuk dikoleksi. Loh, Mbak juga nggak tahu. Siang tadi Mbak cuma nemuin kotak itu di depan. Bahkan Mbak juga nggak sempat lihat kurir yang mengantar. Mbak keluar sudah tidak ada orang. Jawabku. Terus kenapa nggak ada alamat rumahnya ya Mbak? Aneh sih ini. Harusnya tertera namaku di sini. Aku mendekati Siva yang sedang kebingungan memegang kotak berwarna coklat di tangannya itu. Aku dan Siva saling memandang, antara bingung harus dibuka atau dibiarkan saja. Spontan Siva menjerit ketika melihat isi kotak yang terbungkus lebar berwarna coklat itu. Dia berteriak histeris dan spontan melemparkan kotak tersebut dari tangannya. Mbak, bantu aku singkirkan kotak itu dari rumah ini, teriaknya. Siva berlari ke arahku yang sedang melipat baju, sementara Hafiza sedang asik menonton televisi kartun kesukaannya. Mbak, ayo kita singkirkan sekarang juga. Siva mengajakku untuk membantu menyingkirkan kotak yang telah dibuka. Aku terus menanyakan sebenarnya apa isi di dalam kotak berwarna coklat itu, sehingga Siva melempar jauh kotak ke sudut ruangan. Aku mendekati kotak yang telah terbuka. Siva masih ada di posisi awal, dan apa yang ada di dalam kotak itu? Sebuah baju berwarna putih. Terdapat bercak darah hampir di seluruh bagian baju itu. Mas Ray, batinku. Baju ini sama persis dengan baju yang dikenakan Mas Ray. Baju yang berada di dalam kotak masih tercium bau khas Mas Ray. Bukan lagi baju amis darah yang kucium, namun aku bisa merasakan Mas Ray melalui bajunya. Apa maksud dari semua ini? Siapa yang mengirim kotak? Apakah nenek? Ataukah kakek Thohir? Lalu di mana mereka? Mengapa mereka tidak menemuiku? Bagaimana kabar Mas Ray? Di mana Mas Ray? Sejak kejadian datangnya kotak misterius itu, aku menyimpan baju Mas Ray tanpa sepengetahuan Siva. Aku mencuci bersih bajunya diam-diam, namun tetap saja sama. Bercak darah tidak mau hilang sama sekali. Bahkan, bau khas Mas Ray masih tetap bisa aku cium. Aku harus pasrah dan harus ikhlas menerima kenyataan jika sebenarnya Mas Ray memang tak selamat. Lirihku. Sejak kejadian itu,
Aku lebih banyak menyendiri, menangis dalam diamku. Di saat aku sangat merindukan Mas Ray, hanya baju ini yang mampu mengobatinya. Andaikan Hafiza tahu, inilah baju ayahnya ketika dia sedang berjuang antara hidup dan mati. Kubuka buku yang selalu Hafiza gunakan untuk menggambar. Di sana, banyak sekali coretan tangan si kecil Fiza. Gambar keluarga yang utuh. Ada ayah, ibu, anak perempuan, dan satu anak laki-laki di sana. Aku tersenyum dan berderai air mata membuka di setiap lembarannya. Aku bisa merasakan apa yang dirasakan Hafiza. Impiannya ingin mempunyai keluarga utuh. Hafiza menginginkan seorang ayah. "Mbak, kenapa?" tanya Sifa masuk ke dalam kamar menuntun Hafiza. Aku hanya menjawab tidak apa-apa, sembari mengusap air mata yang tersisa. Kusembunyikan baju Mas Ray di bawah bantal dengan cepat. "Ibu kangen ya sama ayah? Atau ibu kangen sama nenek dan kakek?" Fiza memelukku. Aku terdiam, membiarkan air mataku mengalir deras. "Ibu rindu semuanya, sayang," lirikku. Hari ini, toko kue sudah kami buka pagi-pagi sekali. Kami serahkan kepada ketiga pelayan toko sebelum Sifa datang. Seperti biasa, aku mengantar Hafiza sekolah dulu. Kusiapkan sarapan satu persatu di meja makan. Terlihat Hafiza sudah menunggu di kursi dengan tantenya. "Saatnya sarapan," riangku. Aku duduk di sebelah Hafiza. Terlihat Sifa sedang tersenyum memandangi dinding. Sendok di depannya ia mainkan lalu tertawa seketika menutupi wajahnya. "Lalu, lagi bahagia atau lagi jatuh cinta?" tanyaku. Siva tertawa lepas menanggapiku. "Oh iya mbak, aku lagi mikirin laki-laki tampan yang kemarin ke toko kita. Dia masih muda. Dia turun dari mobil dan memborong kue. Seneng banget rasanya." Siva menceritakan dengan nada gregetan terhadap laki-laki yang ia ceritakan. "Kamu senang dia beli ke toko kita atau kamu senang lihat dia? Beda loh ceritanya." Aku tersenyum tipis, terlihat seperti meledek Siva yang sedang kasmaran. "Wanita mana yang gak senang sih mbak lihat laki-laki seperti itu? Mbak Rati juga kalau lihat dia bakalan suka deh. Itu pasti," ucap Siva. Aku hanya terdiam. Mana mungkin aku menyukai pria lain selain Mas Ray. Aku hanya menyukai satu orang di sisi hidupku ini. Dialah Mas Ray, batinku. Tahu gak sih mbak, baru pertama kali aku lihat laki-laki seperti dia. Udah tampan, rupawan, ramah, terus soleh juga kelihatannya. Siva terus saja memuji pria masih misterius itu. Aku saja tidak tahu pria mana yang Siva ceritakan. "Kagum boleh, jangan lupa ucapkan Masya Allah." "Astagfirullah, lupa mbak." "Masya Allah." "Udah, sekarang sarapan dulu. Siapa tahu nanti datang lagi ke toko," sambungku. Aku mengambilkan makan untuk Fiza dan menyiapkan piring untuk Siva. "Doakan ya mbak, biar aku berjodoh dengan dia," ucap Siva penuh harap. "Iya, amin. Kalau emang jodoh gak bakalan kemana, pasti dipertemukan lagi," jawabku enteng. Setelah sarapan selesai, kami melanjutkan aktivitas masing-masing. Siva berangkat ke toko dan aku mengantarkan Hafiza ke sekolah terlebih dahulu. "Ayah, ayah, ayah!" Aku terbangun ketika mendengar teriakan histeris Hafiza. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Terlihat Siva juga berlari dari kamarnya menuju kemari. Badan Hafiza demam tinggi. Aku mencoba membangunkan Hafiza. Dia masih saja berteriak memanggil ayah. Hafiza memelukku. Butiran air mata terlihat jelas jatuh menetes deras. "Ibu, Fiza rindu ayah," ucapnya terisak-isak. "Kapan ayah pulang bu? Fiza lelah menunggu. Janji ayah palsu. Kata ibu ayah akan datang. Mana ayah bu? Mana?" Fiza menangis sesenggukan. Terasa penuh suhu tubuh Hafiza menempel di badanku. Aku menetikkan air mata mendengar ucapan perasaan Fiza. Aku tidak bisa menjawab apapun. Aku tidak bisa terus membohonginya, sehingga ada harapan di hati si kecil Fiza. "Andai kamu tahu sayang, bukan hanya kamu yang mengharapkan ayah pulang. Ibu juga sangat menginginkan itu. Ibu sangat merindukan ayahmu. Ibu juga sangat rindu. Tapi apa yang harus ibu lakukan sekarang? Meyakinkanmu, ibu tidak bisa. Jangankan meyakinkan Hafiza, meyakinkan diri ibu sendiri saja, ibu sudah tidak mampu."
Mas Ray, aku mohon, dengarkanlah jeritan Hafizah. Rasakan kesedihan dan penantiannya selama ini. Kami sangat merindukanmu di sini dan menantimu kembali. Mbak, sejak kejadian malam itu, demam Hafizah tak kunjung turun, sehingga beberapa hari ini Hafizah tidak bisa masuk sekolah. Demam semakin tinggi, obat penurun panas terasa tak mempan lagi menurunkan panasnya. Ayah, hanya kata itu yang selalu Fiza ucapkan, meskipun dalam posisi tertidur. Keadaan Hafizah tak kunjung membaik. Aku sudah tidak memikirkan toko kurir. Aku serahkan semuanya pada Siva dan 3 karyawan. Akhirnya, Dani mengetahui tentang keadaan Hafizah, adiknya yang jatuh sakit, dan memintaku untuk membawa Fiza ke rumah sakit tempat ia bekerja sebagai asisten Dr. Farhan. Hari ini, kami menutup toko untuk beberapa hari ke depan dan meliburkan karyawan. Siva ikut dengan kami, mengantarkan Hafizah ke rumah sakit Wijaya. Jaraknya memang jauh dari rumah. Mobil yang dikemudikan supir pribadi Dr. Farhan menjemput dan mengantarkan kami sampai ke tempat tujuan. Memang Dani sering menceritakan kebaikan Dr. Farhan, namun sekalipun aku belum pernah melihat Dr. Farhan secara langsung karena kesibukannya yang mungkin tidak bisa menyempatkan berkunjung ke rumah. Kami turun dari mobil dan kugendong Hafizah dengan terburu-buru. Sejak kedatangan kami, Hafizah dilayani dengan sangat baik. Terlihat lagi kakaknya, Dani. Ia sudah bekerja di rumah sakit sebesar ini. Dani membawa Hafizah dengan pakaian seperti seorang dokter muda. Meskipun bukan seorang dokter, siapa yang menyangka Dani hanya asisten dari seorang dokter. Hafizah ditempatkan di ruangan khusus kelas 1 VVIPA. Hafizah dibaringkan sembari menunggu kedatangan Dr. Farhan yang akan memeriksa langsung keadaan Hafizah. Kami duduk menunggu di sofa kamar dengan Dani yang masih sibuk memasang infus adiknya. Pintu kamar terbuka. Sedikit demi sedikit, terdengar langkah sepatu dari seorang dokter yang masuk ke ruangan. Seorang dokter yang sangat gagah dan tampan. Senyumnya sangat manis. Ia menganggukkan kepalanya meminta izin untuk memeriksa Hafizah. Apa itu Dr. Farhan? Dr. Farhan memang terlihat sangat ramah dan bertutur kata. Dan pertemuan pertama memeriksa Hafizah, terlihat ada poin berbeda dari diri Dr. Farhan. Mungkin hanya perasaanku saja. Bukankah seorang dokter harus bersikap baik kepada semua pasiennya? Hari ketiga di rumah sakit. Ayah. Hafizah terus menangis memanggil seorang ayah yang selalu ia sebut ayah. Kuhampiri Hafizah ketika Dr. Farhan sedang memeriksanya. Kupegang tangan kecilnya, lalu mengelus kepala Hafizah dengan lembut. Ada air mata yang tertahan di sini. Aku mencoba mengusapnya sebelum air mataku jatuh. Dr. Farhan menoleh dan memandangku sesaat. Aku langsung menundukkan pandangan dari pandangan Dr. Farhan. Hafizah sayang, bangun. Ayo nak, ayah ada di sini, kata Dr. Farhan. Perkataan Dr. Farhan mengejutkanku. Di mana Mas Ray? Kenapa Dr. Farhan mengatakan ayah ada di sini? Aku menoleh ke kiri dan ke kanan, namun tidak ada siapa-siapa di sini selain dirinya. Siva izin pulang dari pagi tadi dan belum juga kembali. Ayah. Hafizah membuka matanya perlahan. Ayah di mana ibu? Di mana ayah? Hafizah memegang erat tanganku. Diam adalah pilihan terbaik sekarang. Bagaimana bisa aku menjawab pertanyaan Fiza, sedangkan Mas Ray saja tidak ada di sini? Iya sayang, ini ayah. Dr. Farhan mengaku dirinya sebagai ayah dari Hafizah. Dia mengelus Hafizah layaknya seorang ayah ke anaknya. Begitupun Hafizah. Dia terlihat sangat bahagia mendengar dan melihat sosok lelaki yang mengaku ayahnya ada di sini. Ayah, apa benar ini ayah Fiza? Tanyanya ulang. Fiza sangat merindukan ayah selama ini. Kenapa ayah lupa pulang? Bukannya ayah sudah berjanji pada ibu? Tiba-tiba, Hafizah memeluk Dr. Farhan. Begitu juga Dr. Farhan membalas pelukan si kecil Fiza dengan ikhlas. Mereka tersenyum ke arahku. Mungkin Dr. Farhan sudah mengetahui siapa sebenarnya Hafizah. Dia adalah anak angkatku yang aku ambil dan aku urus dari sungai 4 tahun yang lalu. Mungkin Dani sudah menceritakan semuanya kepada Dr. Farhan tentang Hafizah. Ayah tidak lupa. Ayah hanya sibuk bekerja. Anak pintar tidak boleh nangis lagi. Anak pintar tidak boleh sakit lagi. Ayah sudah ada di sini kok. Anak pintar harus cepat sembuh, ucap Dr. Farhan dengan lembut. Duk.
Jawaban Dr. Farhan benar-benar membuat sakit di relung hatiku yang paling dalam. Andai saja Dr. Farhan itu adalah Mas Ray, ayah yang selama ini Hafiza rindukan dan orang yang selama ini aku harapkan. Aku mengusap wajahku yang sudah berlinangan air mata menyaksikan mereka. Mungkin Dr. Farhan iba. Lalu ia berpura-pura menjadi ayah untuk mempercepat kesembuhan Fiza. Kini aku pun harus mengiyakan apa yang dikatakan Dr. Farhan. Aku ingin anakku cepat sembuh kembali. Aku terpaksa harus berbohong lagi, memberikan harapan palsu dan pengakuan palsu kepada anakku. Maafkan ibu sayang. Aku juga tidak ingin merusak kebahagiaan Fiza saat ini. Biarlah seperti ini sampai sembuh. Setiap hari, kedekatan Dr. Farhan dengan Fiza semakin erat. Dr. Farhan yang selalu merawat Hafiza sampai Fiza dinyatakan sembuh dan sudah bisa dibawa pulang ke rumah. Benar saja, antara anakku dengan Dr. Farhan sangat jelas mereka saling menyayangi satu sama lain. Fiza sudah bisa tersenyum, keadaannya sudah mulai membaik, bahkan lebih baik setelah hadirnya sosok laki-laki yang ia anggap sebagai ayahnya. 4 hari setelah kepulangannya dari rumah sakit, Hafiza selalu menanyakan kehadiran Dr. Farhan. Aku sengaja tidak menghubungi beliau, karena aku takut mengganggu jam kerjanya hanya karena urusan rindu dari seorang anak yang jelas-jelas bukan anaknya. Namun, Dr. Farhan selalu mengerti. Dia selalu menjenguk Hafiza di waktu luangnya. Ia selalu menyempatkan datang menemui Fiza. Assalamualaikum. Terdengar suara Dr. Farhan dari luar rumah. Dia langsung masuk karena posisi pintu yang terbuka lebar. Dr. Farhan membawa bingkisan dari tangan kanan dan kirinya. Terlihat Dr. Farhan sedikit terburu-buru menemui Hafiza yang sedang duduk di sampingku. Hai anak pintar, lihat deh ayah bawa apa. Dr. Farhan memberikan bingkisan yang ada di tangan kanan dan meletakkan sesuatu yang ia bawa di tangan kirinya. Boneka Hello Kitty dan buah-buahan. Ayah, tadi Hafiza minta ibu buat nelpon ayah. Ayo kok cepat sekali sampai ke sini. Hafiza sibuk membuka boneka yang diberikan Dr. Farhan. Dr. Farhan memandangku. Mungkin ia mengerti alasan kenapa aku tidak menelponnya. Aku suguhkan teh hangat untuk Dr. Farhan. Terima kasih ya. Dr. Farhan langsung meneguk teh hangat yang kubawa. Aku tersenyum. Dia begitu menghargai apa yang aku berikan, meskipun hanya persoalan kecil. Sejak sembuhnya Hafiza, Dr. Farhan lebih banyak memberikan waktunya ke rumah kami. Soal pekerjaan tidak dia permasalahkan. Pekerjaannya lebih banyak ia percayakan kepada Dani dan dokter-dokter yang lain. Ini ayah, ini ibu, ini Kak Dani dan ini Hafiza. Tiba-tiba Dr. Farhan menatapku, begitupun sebaliknya. Wah, pintar sekali sih anak ayah. Ayah kelihatan ganteng juga. Ibu juga cantik sama kayak Kak Fiza. Kak Dani juga ganteng. Iya dong, kan kayak ayah. Fiza tersenyum lebar di hadapan lelaki asing yang ia anggap sebagai ayahnya itu. Semenjak Fiza sakit, aku tidak mengurus toko. Semuanya aku serahkan kepada Sifa. 1 minggu, 2 minggu, hubungan Hafiza dan Dr. Farhan semakin dekat. Mereka merasakan saling nyaman. Itulah yang aku lihat. Dengan adanya kedekatan mereka, terlihat sangat jelas ketidaksukaan pada diri Sifa. Dia menganggap aku tidak menghargai Mas Syadi, ayah dari Hafiza. Aku dianggap tidak adil, membiarkan Fiza dekat dengan pria lain yang jelas-jelas bukan ayah kandungnya. Hafiza sudah tertidur pulas. Dr. Farhan tersenyum ke arahku. Terima kasih dok, sudah mau repot-repot selama ini. Jawabku. Jangan panggil dok, panggil saja nama. Kalau di sini saya bukan lagi seorang dokter. Iya dok, Mas Farhan. Daripada memanggil nama, aku beranikan memanggil dia dengan sebutan Mas. Ada rasa sungkan, tapi dia sendiri yang tidak mau dipanggil dokter jika di sini. Nanti kalau Fiza bangun, bilang saja aku berangkat kerja. Besok insya Allah aku datang lagi ke sini. Aku mengiyakan ucapannya sembari mengantar Dr. Farhan sampai ke depan. Kenapa sih Mbak bohong sama Fiza? Mau sampai kapan kayak gini? Sifa menghentikan perkataannya. Kenapa harus ada orang lain yang mengaku menjadi ayahnya Fiza? Mas Yadi masih hidup, Mbak. Ingat, dia masih hidup. Hanya saja Mas Yadi sekarang berada dalam sel tahanan. Apa Mbak malu mengakuinya? Karena Mas Yadi sudah menjadi narapidana.
Apa gara-gara Mbak membenci Mas Yadi, Hafiza tidak berhak mengenal ayahnya sendiri? Atau aku tahu perasaan Mbak Ratih, tapi tidak begini caranya. Tidak ada sejarah yang namanya mantan anak. Karena ketidakjujuranku membuat Siva salah paham. Aku bingung harus memulai dari mana. Terlebih lagi, aku tidak akan menceritakan kisah hidupku ini kepada Siva atau siapapun. Cukuplah hanya aku yang menyimpannya sendiri dan biarlah menjadi rahasiaku. Besok aku akan ke kantor polisi, Mbak. Aku ingin membebaskan Mas Yadi. Tak apalah, uang kerjaku selama ini dipakai habis untuk membayar pembebasan Mas Yadi. Sekarang yang terpenting, Mas Yadi bebas dari tahanan. Siva pergi melangkahkan kakinya, menjauhiku dan masuk ke dalam kamarnya. Ah, sudahlah, besok juga pasti balik lagi. Mungkin Siva hanya marah sesaat malam ini. Malam ini hujan sangat deras, dengan disertai angin kencang, membuat aku teringat kejadian beberapa bulan lalu. Aku harus kehilangan rumahku, dan setelahnya aku juga kehilangan ibu dan bapak. Aku kehilangan cintaku, bahkan harapanku pun seakan telah musnah. Hanya kedua anakku yang sampai saat ini menjadi penyemangat hidup. Kupandangi wajah Hafizah yang telah pulas dalam tidurnya. Aku buka almari, kugapai sebuah baju yang kuletakkan di tatanan paling bawah, baju Mas Ray. Aku hanya bisa menyentuh bajunya. Aku hanya bisa merasakan Mas Ray melalui baju yang berada di tanganku ini. Sedikit rinduku terobati, meski deras air mata yang terus mengalir setiap kupeluk bajunya. Aku mengingatnya, mengingat sejak pertama aku mengenalnya. Sosok asap hitam yang menyesatkanku. Sosok asap hitam yang kuanggap sebagai makhluk jahat dan makhluk pengganggu dalam hidupku. Lalu, aku mengenal sosok asap hitam yang sabar dan tulus mencintaiku. Mas Ray yang sangat aku cintai dan menjadi pria yang begitu aku harapkan saat ini. Namun, setelah itu terjadi, Tuhan mengubah alur cerita menjadi kesedihan. Aku harus rela berpisah setelah sekian lama berjuang, setelah sekian lama berkorban. Aku harus rela kehilangan harapanku secara paksa. Aku dipaksa oleh keadaan dan takdir, meski sebenarnya aku belum bisa ikhlas menerima kenyataan ini. Aku harus rela memendam segala kesedihan dan penderitaan yang selama ini aku rasakan. Dunia ini memang tidak adil untukku. Dunia ini tidak pernah berpihak kepada aku. Dunia ini begitu kejam. Allah tak sayang pada aku. Semakin deras air mataku di malam yang sunyi, aku hanya mendengar suara isakan tangisku sendiri di sini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Aku menyesal telah marah kepada takdir. Aku menyesal seolah-olah aku telah berputus asa. Akulah orang yang tidak pandai bersyukur. Justru aku yang harus menyesal karena aku mengatakan perkataan ini dari mulutku. Harusnya aku harus menyesal ketika aku tidak bisa lagi memahami rasa syukur. Aku seakan lupa dengan apa yang telah aku dapatkan di sisi lain. Aku seakan lupa dengan hikmah yang Allah berikan kepadaku di balik semua ini. Dialah yang memperbaiki hidupanku. Dialah yang memperbaiki kehidupan keluargaku menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hanya saja di sisi lain, aku meminta lebih dari apa yang Dia kehendaki. Aku tak bisa memaksa takdir ya Allah. Aku tak bisa memaksakan takdir. Tolong berikan keikhlasan pada hatiku. Aku serahkan semuanya kepadamu. Maafkanlah aku jika belum bisa melupakan apa yang telah terjadi selama ini. Karena aku hanyalah seorang manusia biasa yang berjalan mengikuti alur sebelum datang ajal giliranku menemuiku. Astagfirullah, akulah manusia pelupa atas nikmat yang Engkau berikan padaku. Maafkan aku. Aku telah kufur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Pagi ini, Hafizah sudah bisa beraktivitas kembali dan sudah bisa berangkat ke sekolah lagi. Makanya sudah lahap seperti biasa. Aku sangat senang melihat kesehatan anakku kembali. Tiba-tiba, Siva keluar dari kamar dengan pakaian yang sudah sangat rapi. Dia seperti sengaja tidak menoleh dan melewati kami. Tante, sarapan sini. Hafizah menggeser badannya dan mengajak Siva untuk ikut sarapan bersama kami. Iya sayang, Tante buru-buru. Nanti Tante sarapan di luar. Bisa mau dibeliin apa nanti? Siva menyempatkan untuk mendekat. Hafizah tidak mau dibelikan apa-apa. Nanti ayah juga pasti beliin Fiza. Jawaban polos Fiza membuat Siva memasang wajah sangat kecut.
Iya. Siva pergi dengan segera tanpa berpamitan pada aku. Aku tahu Siva pasti merasa tersinggung dengan jawaban Hafiza. Aku hanya bisa diam. Fiza masih terlalu kecil untuk mengerti pemikiran orang dewasa. Entah kenapa Siva pergi. Sepertinya Siva masih marah soal semalam. Ku antarkan Hafiza ke sekolah karena sekarang perekonomianku membaik dari sebelumnya. Aku sudah bisa membeli sepeda motor untuk mengantarkan Hafiza. Bu, nanti ayah pulang jam berapa? Di tengah perjalanan, Hafiza menanyakan tentang kedatangan ayahnya hari ini. Sampai saat ini, aku belum bisa jujur kepada Hafiza. Aku belum bisa mengatakan sebenarnya tentang siapa ayahnya. Ibu tidak tahu sayang, nanti tunggu aja ya, jawabku. Hafiza sudah masuk ke dalam kelas. Aku duduk berbau dengan ibu-ibu yang lain. Ibu di sini sangat jauh berbeda dengan ibu di kampung lamaku. Mereka bisa menghargai satu sama lain, meskipun ada salah satu ibu yang keadaannya sama persis denganku dulu. Tetapi mereka tetap masih baik dan juga ramah. Bahkan kami semua tidak pernah memandang siapa dan seperti apa kehidupannya. Kudekat ke ibu itu. Ibu Lita namanya. Dia mengingatkan masa laluku. Dengan gamis yang sudah kumal, alas kaki yang sudah memprihatinkan, dan warna jilbab yang sudah kian memudar. Bahkan wajahnya pun begitu natural, membuat aku teringat dengan kondisiku sebelum ini. Jangankan bedak mahal, bedak murah saja aku tak punya. Aku tidak memikirkan wajah ataupun penampilan. Yang terpenting hanya makan dan makan. Aku mendekat dengan sedikit ragu. Aku ingin menawarkan salah satu jilbab dan baju-bajuku untuknya. Namun, ada sedikit keraguan karena tidak mau membuatnya tersinggung dengan tawaranku. Aku takut Ibu Lita menganggapku sedang menghinanya. Ternyata dugaanku salah. Ibu Lita sangat senang mendengarnya. Dia mengucapkan banyak terima kasih meskipun aku belum memberikan apa yang kutawarkan itu. Keesokan harinya, kubelikan satu sel baju gamis dan jilbab baru untuknya. Selebihnya, aku berikan beberapa baju gamisku yang masih bagus untuk Ibu Lita. Ibu Lita terlihat senang menerimanya. Alhamdulillah, aku bisa berbagi hari ini. Ponselku bergetar. Ada panggilan masuk ke Dr. Farhan. Hafiza sudah sangat senang melihat picture wajah Dr. Farhan tampil pada panggilan video WhatsApp. Bukan aku yang menjawab panggilannya, namun Hafiza yang menjawab panggilan Dr. Farhan. Hei ayah. Hafiza melambaikan tangan ke arah Dr. Farhan. Sepertinya Dr. Farhan masih di rumah sakit. Ia mengenakan seragam dokternya. Hai anak pintar, bagaimana kabarnya hari ini? Maaf ya, ayah tidak bisa pulang. Ayah sibuk sekali di rumah sakit. Banyak sekali pasien yang membutuhkan ayah di sini sayang. Nggak apa-apa kan? Visa sama ibu dulu. Terdengar suara Dr. Farhan dari ujung sana. Iya ayah, jadi kapan ayah pulang? Hafiza merengek manja. Insya Allah besok ayah pulang. Tapi tenang aja, nanti ayah bawakan sesuatu buat anak ayah yang pintar satu ini. Dr. Farhan tersenyum ke arah Hafiza. Terlihat ada banyak sekali perawat yang berjalan berlalu lalang melihat mereka sekilas Dr. Farhan yang sedang asik berbincang dengan Hafiza. Mungkin mereka semua bingung. Dr. Farhan yang dia kenal masih single, tiba-tiba menyebutkan dirinya sebagai ayah tanpa rasa malu mengakuinya di depan banyak orang. Wah, apa itu? Hafiza sepertinya tidak bisa bersabar menunggu sesuatu yang ayahnya janjikan itu. Nanti ayah minta Om Abu ke sana ya sayang. Fiza terdiam. Dia terlihat bingung dengan nama yang disebutkan ayahnya. Bukan hanya Fiza, aku saja yang berada di samping Fiza bingung dengan nama yang disebutkan Dr. Farhan. Terdengar Dr. Farhan tertawa geli dan segera melanjutkan perkataannya. Om Abu nanti yang mengantar hadiah dari ayah. Abu itu adik ayah. Fiza meletakkan ponsel dari tangannya. Bu, Om Abu siapa? Kenapa Fiza tidak tahu? Pertanyaan Hafiza membuat aku semakin sulit mencari jawaban. Aku tersenyum menanggapi pertanyaan Fiza, karena aku sendiri tidak tahu menau. Karena Dr. Farhan adalah orang asing yang baru saja aku kenal melalui Dani. Sayang, ayah mau melanjutkan kerja ayah lagi ya? Tunggu hadiah dari ayah ya anak pintar. Iya ayah, Fiza sayang sama ayah dan ibu. Iya, ayah juga sayang Fiza sama ibu. Kuhela nafas panjang. Hafiza sudah siap menunggu kedatangan Om Abu yang dikatakan Dr. Farhan. Sebenarnya bukan Om Abu yang dinantikan Fiza, melainkan hadiah dari Dr. Farhan yang ia anggap ayahnya. Jam 12.
Aku beranjak bersiap untuk mengambil air wudhu setelah azan dan iqamah dikumandangkan. Hafiza ku tinggal di ruang tengah. Dia sedang sibuk bermain dengan bonekanya dan sibuk mencoret-coret buku gambar dengan pensilnya itu. Setelah selesai wudhu, aku langsung beranjak melaksanakan sholat zuhur. Bel berbunyi. Hafiza masih tetap menunggu ibunya yang baru saja memulai sholat. Untuk yang kedua kalinya, bel dibunyikan. Sepertinya Hafiza tidak sabar menunggu ibunya selesai. Ia segera bangkit berlari membukakan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Hafiza di tengah pintu. Ini benar ya dengan Hafiza? Iya. Siapa ya? Ibu sedang sholat. Oh, nggak apa-apa. Ini Oma mengantarkan hadiah dari ayah Farhan untuk anak pintar katanya. Orang tersebut tersenyum sembari memberikan apa yang dibawanya. Wah, apa ini? Terima kasih ya Oma Bu. Udah tahu ternyata. Iya, sama-sama anak manis, jawabnya. Karena ayah memberitahu Fiza, jawabnya polos sambil mengintip bingkisan di tengah pintu. Dibukanya di dalam rumah saja ya. Om soalnya buru-buru mau pergi lagi. Tutup pintunya. Sampaikan salam ke ibu. Om pamit pulang. Hafiza menganggukkan kepalanya dan menutup pintu kembali ke tempat semula dengan membawa bingkisan di tangannya. Siapa sayang? Tanya aku. Om Abu, jawabnya singkat. Kusempatkan keluar meskipun masih memakai mukena. Baru saja kulangkahkan kaki untuk melihat. HP bergetar tanda ada pesan masuk. Aku memutar balik arah mengambil ponsel yang berada di atas meja. Ternyata dari Dr. Farhan. Dia menanyakan barang yang dia titipkan sudah sampai rumah atau belum. Kulihat wajah Siva begitu lelah. Dari pagi hingga menjelang malam, dia baru pulang ke rumah. Kamu kenapa, Siva? Tanya aku hati-hati. Aku tidak bisa membebaskan Mas Yadi. Hanya saja aku cuma bisa meringankan jangka waktu hukumannya. Siva meminta izin untuk langsung ke kamarnya tanpa basa-basi setelah menjawabku. Dia seolah tidak melihat Hafiza yang jelas-jelas ada di dekatku. Fiza pun sedang sibuk dengan mainan yang diberikan Dr. Farhan sehingga tidak memanggil Siva untuk menemaninya. Entahlah, mungkin Siva butuh waktu sendiri. Hari ini adalah hari Minggu. Pagi-pagi sekali aku sudah membuka toko kue dengan 3 karyawan. Sementara Siva masih mengurung diri di kamar. Entah apa yang dia pikirkan dan apa yang sebenarnya terjadi sampai Siva semarah ini. Belakangan ini, Siva sering mengurung diri di kamar. Bukan hanya itu, Siva terlihat malas jika sedang kuajak bicara. Jangankan cerita di waktu malam sebelum tidur ataupun hanya sekedar mengajak membaca novel barunya. Apa mungkin hanya karena dirinya tidak bisa membebaskan Mas Yadi, dia jadi seperti ini? Atau mungkin Siva masih marah mengetahui kedekatan Hafiza dengan Dr. Farhan? Ataukah ada alasan lain yang Siva sembunyikan dariku? Kukirim pesan untuk Dani, anak laki-lakiku. Biasanya Sabtu malam dia selalu pulang ke rumah dan menghabiskan waktu liburnya dengan Hafiza. Tapi sampai hari Minggu, Dani tidak memberi kabar, menelpon, atau mengirimkan pesan satupun pada aku. Apa Dani sedang sibuk? Centang 2 abu-abu menandakan pesanku sudah masuk, namun belum dibaca oleh Dani. Terakhir dilihatnya saja masih sama seperti kemarin malam. Terlihat Hafiza terdiam di balik kaca. Kuhampiri Hafiza dan segera menanyakan sebenarnya apa yang dia pikirkan. Ternyata Hafiza memikirkan kakaknya yang tak kunjung pulang ke rumah. Pantas saja Hafiza terdiam sejak tadi pagi. Pandangannya tertuju ke arah jalan raya, berharap mobil yang biasa mengantar kakaknya segera datang. Bukan hanya pembeli, namun hari ini pesanan banyak sekali yang harus diantar. Ketika aku mencoba menelpon Siva, tetap saja dia tak menjawab panggilanku. Sebenarnya di mana sih Siva ini? Bukannya pas aku berangkat dia di rumah? Aku hanya bisa menggerutu di dalam hati. Tiba-tiba terdengar panggilan masuk dari ponselku. Kukira itu panggilan balik dari Siva. Ternyata dari Dani anakku. Aku langsung menjawab panggilannya. Assalamualaikum, Ma. Maaf, Dani baru sempat ngabarin. Dani belum bisa pulang kemarin. Waalaikumsalam. Mama khawatir, Nak. Kenapa nggak sempat ngabarin sebentar? Apa kamu di sana sibuk sekali ya? Adikmu Visa nanyain terus. Katanya, Kak Dani kenapa tidak pulang? Tanya aku. Kasihan adik. Besok insya Allah Dani pulang. Bilang ya Ma sama adik Visa. Dani pulang sama Dr. Farhan.
sekalian Dokter Farhan mau main sama Hafiza. Katanya, sekarang Dani mau pamit istirahat dulu ya, Ma. Iya, Nak. Jangan lupa berwudu dan berdoa dulu sebelum tidur. Kalau sempat, baca Al-Muluk, pintaku. Iya, Ma. Selalu. Tapi sepertinya Dani nggak bisa baca Al-Muluk malam ini. Dani sudah terlanjur ngantuk sama capek. Jadi Dani ganti dengan doa sebelum tidur. Pagi-pagi, sekali sebelum Hafiza bangun, aku sudah sibuk dengan pekerjaan rumah. Mulai dari menyapu, mengepel, beberes, dan memasak. Aku akan memasak makanan kesukaan Dani sebelum dia sampai ke rumah. Karena pasti Dani langsung menanyakan makanan kesukaan yang selalu kubuatkan. Kamar Siva masih tertutup rapat. Jangankan masuk ke dalam kamar, mengetuk pintu saja sebenarnya aku sungkan. Hanya karena ada hal atau keperluan yang penting yang harus dibicarakan, aku terpaksa masuk ke dalam, meskipun Siva seperti enggan sekali menjawabku. Mengerjakan rumah sendirian memanglah lelah, apalagi tidak ada asisten rumah tangga di rumah yang cukup besar ini. Bukan karena tidak ada, memang sepertinya aku masih sanggup mengerjakannya sendiri. Terdengar suara Hafiza memanggil dari dalam kamar. Ia setengah berlari menghampiriku yang sudah berada di dapur. Fiza mengecek kedua matanya dan langsung meminta mandi. Ku ajak Hafiza untuk duduk dulu di kursi sejenak. Nanti ya sayang, kan Fiza baru saja bangun tidur, jadi mandinya nunggu 10 menit dulu, ucapku. Hafiza mengangguk tanda mengerti. Selesai memasak, aku langsung beranjak memandikan Hafiza. Ibu sudah mandi ya? Tanya Hafiza. Iya sayang, ibu sudah mandi pagi-pagi sebelum Fiza bangun. Udah harum sekali anak ibu. Ku cium keningnya. Terlihat sangat anggun Hafiza ku pakaikan jilbab berwarna ungu. Seperti biasa, ku siapkan sarapan di meja makan, ku rapikan satu persatu di sana. Hari ini, aku masak lebih banyak dari biasanya untuk menjambut kedatangan Dani dan Dr. Farhan. Ku siapkan 1 sendok kecil ke mulut mungil Fiza. Ku suapkan. Fiza sayang, nanti Kak Dani pulang loh. Aku memberitahu tentang kepulangan Dani hari ini. Terlihat Hafiza sangat senang mendengarnya. Kuceritakan juga tentang kedatangan Dr. Farhan bersama Dani. Ada kebahagiaan yang tergambar di wajah Hafiza. Mungkin akan sangat lengkap jika kami memang adalah sebuah keluarga utuh. Namun sayang 1000 sayang, Mas Farhan bukanlah Mas Ray, lelaki yang aku tunggu dan sangat aku harapkan. Tepat jam 9, terdengar klakson mobil Dr. Farhan dari luar. Pasti itu ayah dan Kak Dani. Hafiza berlari mendahuliku. Sedangkan Siva masih belum tidur dari kamar, belum keluar dari kamarnya. Mungkin hari ini Siva libur mandi dan sarapan lagi seperti kemarin. Pintunya juga masih tertutup rapat. Ayah, Kak Dani. Hafiza berteriak dari depan pintu memanggil Dr. Farhan dan kakaknya. Meski mereka tersenyum, berlari memeluk dan mencium Fiza secara bergantian. Aku hanya bisa menyaksikan dari balik pintu. Kupersilahkan Dr. Farhan untuk masuk ke dalam. Begitupun Dani, dia masuk dengan menggendong adiknya. Aduh, Mama sengaja masakin buat Dani ya? Dani menurunkan Hafiza dan segera mengambil piring yang sudah disediakan di meja makan sebelum kupersilahkan. Memang begitu kebiasaan Dani. Ayo Pak Dokter, kita makan. Masakan Mama enak banget loh, puji Dani. Ah, masa baru datang langsung diajak makan sih? Jawab Dr. Farhan menggaruk kepalanya. Aku tersenyum ke arah mereka. Kupersilakan Dr. Farhan untuk ikut makan bersama kami. Anak pintar udah makan apa belum nih? Ayah suapin ya. Dr. Farhan menyuapkan nasi ke mulut Hafiza. Anakku nurut sekali dengan Dr. Farhan. Padahal baru saja Hafiza selesai makan. Ayah tahu, Hafiza senang bisa disuapin ayah. Dari dulu Fiza rindu ayah. Fiza mau seperti teman Fiza yang lain, bisa bareng sama ayah, bisa semuanya sama ayah. Lanjutnya, Fiza mengungkapkan perasaannya. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku yang melihat hanya bisa diam. Biarlah, aku tidak mau ikut campur dan mengalihkan pembicaraan. Dan sepintas melirik adiknya, Dani sepintas melirik adiknya dan melanjutkan makannya kembali. Dr.
Dr. Farhan tersenyum dan mengelus kepala Hafizah perlahan. Dia sibuk menyuapkan makanan ke mulutnya, dan Hafizah secara bergantian. Makan pun selesai. Hafizah masih ada di pangkuan Dr. Farhan, sementara Dani di sebelahku. Lama kami berbincang tentang segala hal. Tiba-tiba, Dr. Farhan menceritakan tentang keluarganya. Dia tinggal bersama ayahnya, Bapak Wijaya, dan satu adik laki-lakinya, Abu namanya. Bapak Wijaya adalah pemilik rumah sakit Wijaya dan salah satu pemilik pesantren terbesar di kota ini. Abu lah yang menjadi pengurus pesantren di sana. Ibunya telah lama meninggal sejak ia masih duduk di kelas 3 SMP. Dr. Farhan menceritakan bahwa ia pernah gagal dalam percintaan. Dr. Farhan pernah sangat mencintai seorang perempuan. Namun sayang sekali, perempuan itu harus pergi selama-lamanya dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Pernikahan yang sudah direncanakan gagal ketika calon istrinya dinyatakan meninggal. Ketika ia mengejar cita-citanya di Belanda. Sejak itulah Dr. Farhan masih menutup hatinya dan mengaku belum menemukan perempuan lain yang membuatnya merasa nyaman hingga saat ini. Aku hanya mengangguk tanda mengerti. Namun ada satu yang tidak aku mengerti. Mengapa Dr. Farhan menceritakan kehidupannya sedetail ini padaku? Apa mungkin dia tidak memprivasi kisah hidupnya? Fiza, main yuk sama kakak. Dani mengajak Hafizah ikut dengannya. Fiza langsung turun dari pangkuan Dr. Farhan dan menghampiri Dani. Kemana kak? Tanya Fiza tergesa-gesa. Beli apa aja yang Fiza mau. Mana kunci motornya dek? Hafizah berlari mengambil kunci motor yang biasa aku letakkan di laci meja. Mau diajak kemana Hafizah? Tanya aku. Sebentar aja mah, jawab Dani enteng. Bu, Fiza ikut ke Dani sebentar ya. Ayah, Fiza ikut ke Dani sebentar ya. Iya sayang. Antara aku dan Dr. Farhan saling memandang. Ternyata jawaban kami serentak sama menjawab si kecil Fiza. Sejak Dani mengajak Hafizah keluar, aku terdiam lama di hadapan Dr. Farhan. Mungkin dia tahu kalau aku sedang bingung mencari topik pembicaraan. Aku serba salah dalam bertingkah. Dr. Farhan malah menanggapiku dengan senyum lesung pipitnya. Meskipun baru saja berangkat, aku berharap Dani dan Hafizah cepat pulang ke rumah. Ingin rasanya menghindar dan membiarkan Dr. Farhan sendiri. Tapi sepertinya itu tidaklah sopan. Jika aku tetap di sini pun, entah apa yang akan aku katakan. Fiza anak yang sangat pintar dan menggemaskan, ucap Dr. Farhan membuka pembicaraan. Dani juga sering menceritakan adiknya. Ternyata benar, Danilah yang sudah menceritakan tentang Hafizah kepada Dr. Farhan. Bukan hanya itu, Dani pernah menceritakan tentang bapaknya yang pergi tanpa kabar. Aku terbelangak mendengarnya. Ternyata Dani sudah sejauh itu menceritakan kisah hidupnya kepada Dr. Farhan. Oh, Dani bilang begitu? Tanya aku. Iya, tenang saja. Saya bisa menjaga rahasia. Lagi pula, saya juga sering cerita sama Dani. Kami sering bertukar cerita. Senyumnya. Lagi-lagi, aku hanya bisa membalas senyum Dr. Farhan. Jadi tentang Hafizah, mungkin Dr. Farhan telah mengetahui semuanya. Untung saja, Dani tidak tahu siapa sebenarnya Hafizah. Jadi sudah bisa menyimpulkan. Dr. Farhan memandangku dengan tatapan tajam. Kualihkan pandangannya dengan segera. Aku tidak mengerti apa maksud dari kata-katanya. Sepertinya Dr. Farhan mengerti kalau aku memang belum memahami apa yang dia bicarakan. Lagi-lagi, Dr. Farhan menanggapiku dengan senyuman. Belum mengerti ya? Ulang ya. Jadi begini, saya orangnya tidak bisa berbahasa basi. Jujur saja, saya sangat menyayangi Hafizah. Saya menyayangi Fiza dari awal pertemuan di rumah sakit. Dan saya sudah sangat dekat dengan Dani. Dia anak yang pintar, berbakat, sopan, dan sudah akrab. Dr. Farhan memberikan jeda perkataannya. Aku masih serius mendengarkan Dr. Farhan melanjutkan. Lalu, tentang kegagalan percintaan saya dulu. Saya menutup rapat hati karena belum menemukan perempuan yang mampu membuat hati saya hidup kembali.
Di sini saya mengaku bahwa sejak bertemu dengan Dani dan Hafiza, saya merasa bahagia. Saya merasa mempunyai keluarga baru. Saya menyayangi mereka. Belum sampai selesai, Dr. Farhan menerangkan apa yang dia bicarakan. Aku sudah bisa menebaknya. Jadi begini, saya juga nyaman dekat dengan ibu dari mereka. Saya menyayanginya. Dia mampu menghidupkan hati saya kembali. Perempuan itu ialah kamu. Dugaanku benar. Dr. Farhan mengungkapkan perasaannya padaku. Kenapa Dr. Farhan bisa nyaman denganku? Padahal sedikit pun aku tidak pernah memberikan harapan untuknya. Apa Dr. Farhan hanya merasa iba? Jika boleh jujur, aku tidak mempunyai rasa sedikit pun kepada Dr. Farhan. Aku bersikap baik karena memang bentuk rasa sopan santunku kepada perantara Allah yang merubah kehidupan Dani dengan pekerjaannya yang layak. Aku juga tidak akan bisa mencintai laki-laki selain Mas Ray. Aku sangat mencintainya. Aku hanya menginginkan Mas Ray sebagai teman hidupku kelak, ayah kandung dari Hafiza. Apa yang harus kujawab saat ini? Di sisi lain, aku harus menghargai perasaan Dr. Farhan dan tidak mungkin menyakiti perasaannya terang-terangan. Aku tidak bisa menolak begitu saja tanpa alasan, dan aku juga tidak bisa menerimanya. Aku sudah tidak lagi membuka hatiku untuk orang lain, karena kebaikan dan ketulusan Dr. Farhan membuat aku sungkan berkata tidak. Jadi bagaimana? Apa saya diperbolehkan menjadi ayah dari Dani dan Hafiza? Dr. Farhan memperjelas niatnya. Aku masih terdiam, belum bisa menjawab apa-apa. Insya Allah, Dani akan saya masukkan ke sekolah kedokteran supaya dia bisa menjadi dokter seperti apa yang dia cita-citakan, menggratiskan pasien yang datang khusus di hari Jumat, bukan? Ya Allah, ini cobaan atau ujian hati. Di sisi lain, aku sangat senang mendengar niat Dr. Farhan. Hafiz juga pasti sangat senang jika ia mempunyai seorang ayah. Apa aku yang terlalu egois jika menolak Dr. Farhan? Aku hanya memikirkan hatiku, tapi aku tidak mau memikirkan kebahagiaan anak-anakku. Tapi, aku benar-benar tidak ada rasa untuk Dr. Farhan. Jika aku memaksakan diri dan berbohong tentang rasaku, itu akan membuatnya sakit hati dan pasti akan merasa tertipu di kemudian hari. Aku masih sangat menginginkan Mas Ray dan selalu mengharapkan kehadirannya. Aku harus bagaimana? Iya, aku sudah tahu jawabannya. Dr. Farhan membuyarkan pikiranku. Terlihat ada kekecewaan di wajahnya. Namun, dia tetap tersenyum menanggapi. Mungkin rasa ini hanya aku saja merasakan. Aku tidak bisa memaksakan perasaanmu. Senyumnya. Kali ini, Dr. Farhan menyebutnya dengan kata aku. Bukan begitu, Dok. Mas Farhan. Kuberanikan diri untuk menjawab. Jantungku berdetak sangat kencang. Aku takut jika salah dalam menjawab. Apa perlu waktu untuk menjawabnya? Maaf ya, kalau ini terlalu mendadak. Insya Allah akan selalu kutunggu jawabnya. Semakin bimbang memilih jawaban. Di dalam pikiranku hanya ada bayangan Hafiza dan Dani. Namun terlintas juga di sana ada bayangan Mas Ray. Iya, untuk menikah memerlukan waktu, bukan? Dan hal yang perlu dipikirkan dengan matang. Iya, aku tidak akan meminta waktu cepat untuk segera menikahimu. Semuanya tergantung kamu. Kalau sekiranya sudah siap, aku akan segera menjadikanmu istri dan menjadikan diriku sendiri menjadi ayah untuk Dani dan Hafiza. Kita jalani hubungan ini tanpa status sampai akhirnya kamu benar-benar siap. Aku akan lebih siap menikahimu dengan sesegera mungkin, sambung Dr. Farhan. Ya Allah, apa ini sama saja aku memberikan harapan kepada Dr. Farhan? Selang beberapa waktu, terdengar Dani memarkirkan motornya. Tak lama kemudian, Hafiza berlari dan memelukku. Dia menceritakan tentang kakaknya yang hanya bolak-balik setelah membeli mainan dan cemilan.
Apa mungkin kepergian Dani sudah direncanakan sebelumnya? Mungkin Dr. Farhan dan Dani yang merencanakan semua ini agar ada kesempatan untuk berdua dan mengungkapkan perasaannya padaku. Dokter dengan asisten sama saja, batinku. Tidak terasa hari sudah menjelang sore. Dr. Farhan pamit pulang kepada Hafizah. Ada rasa tidak ikhlas di matanya, namun harus membolehkan Dr. Farhan pulang. Hafizah langsung menghampiriku. Hafizah harus nurut ya Bu. Kalau ayah pulang, Hafizah harus bolehin ya Bu, tanya Hafizah dengan polosnya. Kami semua tersenyum. Hafizah masih ingat saja nasihatku. Iya dong sayang, harus nurut. Hafizah menjauh dan kembali lagi mendekati Dr. Farhan. Ayah sering-sering ya pulang ke rumah, jangan kerja terus. Hafizah juga kan kangen ayah bareng Fiza terus. Iya sayang, ayah bakal sering pulang kok, kan ayah juga kangen sama Fiza. Kak Dani juga masih di rumah besok, nanti mainnya sama Kak Dani. Iya ayah. Hafizah kembali bermain dengan Dani. Ku antar Dr. Farhan sampai ke depan pintu. Dia membalikkan badannya ke arahku. Aku pulang dulu ya dek. Seakan mataku sulit kupejamkan. Dr. Farhan memanggilku dengan sebutan dek. Jaga anak-anak kita baik-baik ya selama aku bekerja. Anak kita? Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlihat mobil Dr. Farhan sudah menjauh dan tidak terlihat. Aku masuk ke dalam rumah dengan segera. Gimana Ma? Lancar? Dani cekikikan melihat wajahku yang kiat menciut dan sedikit memucat. Anak nakal ya, berani ngerjain mama seperti ini. Geramku. Ampun Ma. Aku mendekati Dani dan Hafizah. Kusentil telinga Dani sebelum kepeluk keduanya. Tante baru bangun, tanya Dani melihat Siva baru keluar dari kamar. Enggak, Tante udah bangun dari tadi kok. Maaf ya baru keluar. Tante tidak mau mengganggu kalian tadi. Siva melirik sinis ke arahku. Kami semua sudah mandi dan kenyang, sementara Siva baru saja keluar kamar. Mungkin Siva mau mandi. Siva sibuk dengan ponsel di tangannya. Ia terus-menerus memandangi layar ponsel. Setelah mandi, belum ada kata-kata yang keluar dari mulut Siva. Hafizah langsung menghampiri tantenya. Ya Allah, ya karena sebelum ini Hafizah memang sering bermain dengan Siva. Tante, main yuk. Hafizah merengek manja. Kan ini udah malam, Hafizah tidur aja sama ibu di kamar ya, jawab Siva dengan perlahan agar Hafizah mengerti. Setelah itu Hafizah menghampiriku tanpa menjawab Siva lagi. Hafizah memintaku untuk menemaninya tidur. Sedangkan Dani sudah tidur di kamarnya lebih awal karena capek. Tidak memerlukan waktu lama, Hafizah tertidur pulas di sampingku. Kulangkahkan kakiku untuk melihat Siva. Ternyata Siva sudah tidak ada di ruang tengah. Mungkin dia sudah masuk ke kamarnya lagi. Aku memberanikan diri untuk melihat Siva dari pintu yang tidak tertutup rapat. Tisu tercecer di mana-mana. Aku mendengar isakan tangis. Siva menangis di dalam kamar. Kenapa dia? Kenapa Siva menangis seperti itu? Aku memberanikan diri mengetuk pintu. Spontan, Siva langsung mengambil satu persatu tisu yang tercecer dan segera mengusap air matanya. Mungkin dia tidak tahu kalau aku sudah berada di sini menyaksikannya dari tadi. Sebenarnya kenapa dengan Siva? Ada apa dengan dia? Apakah ada masalah yang tidak ku ketahui? Masuk. Siva setengah berteriak. Aku masuk dengan langkah kaki sengaja aku perlambat. Ada apa mbak? Mau pinjam novel? Ambil aja di rak buku. Siva menawarkan novel dengan suara gugup. Dia tidak berani menatap mataku. Tidak. Aku terus mendekatinya. Lalu, ada perlu apa? Aku mau istirahat. Siva menutup kepalanya dengan bantal. Kudekati terus Siva dan menanyakan ada apa sebenarnya di balik perubahan sikap Siva belakangan ini. Ku ambil bantal yang menutupi kepala yang masih tertutup jilbab. Sepertinya memang ada yang Siva sembunyikan dariku. Ini pasti bukan hanya karena membela Mas Jadi. Lalu apa? Cerita sama Mbak Siva, kamu kenapa?
Jangan pikir Mbak tidak tahu. Ada hal yang kamu sembunyikan kan? Jujur sekarang juga. Kataku. Aku mulai bersuara tegas karena jujur aku pun tidak tahan dengan sikap Siva belakangan ini. Dia yang seenaknya sendiri, cuek dan seperti tidak menghargaiku sebagai kakaknya. Tanyakan saja pada tembok, jawab Siva asal. Ia menutup kembali kepalanya dengan bantal yang sudah aku alihkan. Begitu cara kamu sopan dengan orang yang lebih tua dari kamu? Begitu, Siva? Siva mengambil bantal yang menutupi kepalanya, segera dan bangkit duduk sejajar. Maaf, sesalnya. Tiba-tiba, Siva meminta maaf dengan wajah bersalah. Kepalanya tertunduk melihatku, tangannya menggapai tanganku. Kamu tahu kan, Siva, kita tidak boleh mendiamkan saudara kita selama lebih dari 3 hari. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, yang mana sebelumnya mereka berdua saling bertemu, bercerita ini dan itu. Yang paling baik dari mereka adalah orang yang memulai percakapan dan salam, sabda Rasulullah. Astagfirullah. Siva terus meminta maaf tanpa menjawab apa yang sedang aku tanyakan. Dia tidak mau jujur sekarang, bahkan Siva selalu mengalihkan pembicaraan. Aku janji gak bakal seperti ini lagi, Mbak. Mulai sekarang aku bakal memperbaiki semuanya. Aku minta maaf, aku hanya sedang banyak pikiran saja belakangan ini. Aku pun terus mendesak percuma. Siva tidak mau mengatakan alasan apapun yang membuatnya begini. Mungkin ini memang privasinya. Aku tidak bisa mengusiknya, karena tidak harus semuanya ia ceritakan padaku. Sejak malam itu, kami kembali seperti semula. Meskipun masih menjadi tanda tanya di benakku, aku berusaha menyikapinya dengan biasa saja, seperti Siva yang berusaha biasa saja setelah itu. Suatu bulan berlalu, Dr. Farhan menanyakan hal yang sama tentangku kepadaku, tentang keseriusannya untuk menjadi ayah dari anak-anakku. Aku semakin bingung untuk memilih jawaban, sedangkan Dani sudah sangat mendesak agar aku menerima tawarannya. Bukan hanya itu, 1 bulan ini Hafizah juga tak ingin jauh dari Dr. Farhan. Tapi hatiku tetap saja tidak merasakan ada rasa suka dengan Dr. Farhan. Dia tampan, senyum lesung pipitnya yang begitu manis, postur tubuhnya bagus. Dia anak dari orang kaya, punya pekerjaan yang luar biasa, dan Dr. Farhan menerima apa adanya. Bukan hanya Mas Farhan, namun juga ayahnya, Bapak Wijaya. Beliau tak mempermasalahkan statusku. Beliau tak mempermasalahkan dari mana asal-usulku. Bahkan, mereka tahu aku berasal dari kampung. Mereka sudah tahu kondisi keluargaku bermula dari keluarga yang sangat miskin. Hanya saja Allah sayang denganku. Dia memberikan keadaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku masih memikirkan Mas Ray. Rasa sayang dan cinta ini sulit sekali aku pendam. Jangankan kulupakan. Bukan hanya karena Mas Ray, namun aku telah berjanji kepada diriku sendiri tidak akan mencintai orang lain selain Mas Ray, orang yang sangat aku cintai. Mas Ray bukan hanya tampan dan rupawan. Aku mencintainya karena ketulusan, kelembutan, dan kedewasaannya. Banyak perjuangan dan pengorbanan yang telah kami lalui bersama. Itulah sebabnya aku sulit sekali melupakan begitu rasa yang sudah tertanam di dalam hati. Meskipun aku sendiri tak tahu Mas Ray akan hadir atau selamanya hanya menjadi sebuah angan-anganku belaka, seperti mimpi yang tak pernah terwujud sampai kapanpun. Aku menemukan itu semua di Dr. Farhan. Namun aku tidak bisa mencintainya seperti aku mencintai Mas Ray. Aku sadar sekarang, mungkin aku memang adalah ibu yang egois. Aku mementingkan hatiku. Aku hanya mementingkan diriku sendiri jika terus seperti ini. Akulah penghancur kebahagiaan kedua anakku jika aku menolak Dr. Farhan. Akulah orang satu-satunya yang menghancurkan hati Hafizah karena akan kehilangan sosok lelaki yang sudah dianggap ayah. Aku menghancurkan keinginan Dani untuk bisa menjadi seorang dokter. Apakah saat ini hatiku harus rela hancur demi mereka? Apakah aku harus menerima Dr. Farhan tanpa rasa cinta? Apakah aku harus mencobanya? Apakah ini bukanlah sebuah pengkhianatan yang disengaja? Aku beranjak mengambil air wudhu dan menjalankan sholat istihara. Semoga setelah ini aku bisa mengambil keputusan yang benar dalam memilih suatu pilihan.
Aku akan meminta petunjuknya yang maha mengetahui mana yang baik dan untuk hidup untuk semua umatnya, termasuk aku. Jadi bagaimana? Tanya Dr. Farhan ke arahku. Dr. Farhan meminta kami untuk berkumpul. Hafizah sudah ada di pangkuan Dr. Farhan. Dani duduk di sebelahku, begitupun Syifa. Dia duduk tepat di hadapanku. Lagi-lagi Dani mengedipkan matanya ketika aku menoleh ke arahnya. Ya ampun, kelakuan anak satu ini. Mataku tertuju pada Hafizah. Dia sedang sibuk memainkan ponsel milik Dr. Farhan yang ia pinjamkan. Sudah berulang kali aku melarangnya, namun Dr. Farhan yang selalu memberikan ponselnya kepada Hafizah. Kalau Mbak Rati memang suka sama Dr. Farhan, kasih kepastian sekarang. Kasihan Dani dan Hafizah. Mereka juga menunggu jawaban Mbak Rati. Bisik lirik Syifa. Syifa pasti tahu kalau aku kesulitan menjawab pertanyaan Dr. Farhan. Jadi bagaimana? Ulang Dr. Farhan kembali. Tanpa pikir panjang, aku menjawab dengan berhati-hati. Insya Allah, aku siap. Ya Allah, aku telah menjawabnya. Aku mengatakan bahwa aku siap. Jawaban apa ini? Entahlah, ini jawaban benar atau jawaban salah. Hati ini bagaikan gelas kaca yang jatuh dari atas ketinggian, kemudian pecah seketika ketika mulutku menjawab bahwa aku siap. Jadi aku telah siap menjadi pendamping hidupnya. Telah siap, setia, dan patuh terhadap Dr. Farhan ketika aku sudah berstatus menjadi istrinya. Dan artinya ketika itu aku harus melupakan dan memendam dalam perasaan cintaku kepada Mas Ray. Ya Allah, terlalu berat pilihan ini. Apa aku bisa? Terasa pahit pilihan yang telah kuambil. Semuanya demi anak-anakku. Ini semua demi kedua anakku, tak lebih dari itu. Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Terlebih lagi, aku tidak bisa merebut kebahagiaan Hafizah yang sudah terlalu lama merindukan seorang ayah. Air mataku tertahan di sini. Kutahan air mata dengan senyuman kecut. Kulihat wajah Dr. Farhan berseri-seri. Lesung pipit pada pipinya terlihat sangat jelas. Dia tersenyum lepas ke arahku, ke arah Dani, dan begitu pun dia langsung mencium kening Hafizah yang ada di pangkuannya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi sekarang kamu adalah calon istriku. Dr. Farhan masih berada di hadapanku dengan mengungkapkan betapa bahagianya mendengar jawaban yang baru saja ia dengar. Besok aku akan membawa keluargaku kemari. Setelah itu, sebelum pernikahan berlangsung, akan kuajak kamu anak-anak kita ke rumah untuk melangsungkan ikatan hubungan serius. Aku hanya bisa mengangguk pasrah, meskipun sebenarnya tidak ada kebahagiaan di hatiku. Jangankan kebahagiaan, perasaan suka saja belum bisa aku rasakan saat ini. Lama kami berbincang-bincang. Akhirnya, Dr. Farhan berpamitan untuk pulang dan akan kembali lagi bersama keluarganya besok. Setelah mobil Dr. Farhan tak terlihat, aku langsung duduk termenung di posisi semula. Syifa langsung menghampiriku dan memelukku secara tiba-tiba. Selamat ya Mbak, sebentar lagi Mbak Rati akan menjadi istri dari seorang dokter. Aku hanya tersenyum ke arahnya. Syifa tak perlu tahu bagaimana perasaanku sebenarnya saat ini. Dani juga terlihat sangat bahagia. Begitupun Hafizah ketika mengetahui besok ayahnya akan kembali lagi. Waktu menunjukkan pukul 2. Aku terbangun dari tidur. Sulit sekali mataku kupejamkan kembali. Mungkin Allah membangunkan aku agar aku menunaikan sholat tahajud. Memang beberapa hari ini aku sering meninggalkan sholat malam. Mungkin memang benar Allah rindu dengan cerita dan doa aku. Sejujurnya memang ada banyak sekali cerita yang akan kuadukan kepada Allah malam ini. Kutinggalkan Hafizah sebentar untuk mengambil air wudhu. Kulangkahkan kakiku menuju kamar mandi, lalu bersegera keluar dengan langkah kaki kananku terlebih dahulu. Kamar mandi merupakan salah satu tempat yang kotor, sehingga masuk dengan diawali kaki kiri yang bisa melambangkan kekotoran. Sementara pada saat kita keluar kamar mandi, dianjurkan melangkah kaki kanan terlebih dahulu, karena kalau sudah keluar dalam keadaan bersih. Astagfirullah. Aku mengusap kedua mataku dengan tangan yang masih basah karena air wudhu. Aku sangat terkejut ketika melihat bayangan Mas Ray yang tiba-tiba hilang dalam sekejap. Sebenarnya pertanda apa ini? Apakah benar yang kulihat adalah bayangan Mas Ray? Tidak mungkin. Mas Ray tidak akan menjadi jin kembali. Yang baru saja kulihat adalah jin lain yang berusaha menjelma dan menyerupai Mas Ray. Aku yakin itu. Astagfirullah.
Kukenakan mukena aku lama, di mana mukena ini adalah mukena yang kupakai ketika mencari Mas Ray, hingga pada akhirnya Allah memisahkan kita dengan caranya. Kudekatkan Al-Quran kecil di atas meja, berdampingan dengan sejadah yang sudah terhampar. Lama sekali aku bangkit setelah sholat selesai. Aku panjatkan doa kepada Tuhan. Kucurahkan perasaan dan isi hatiku dengan bercucuran air mata. Hanya Dia Allah yang mampu membuatku tenang. Cobaan hati telah Allah ujikan kepada aku. Aku harus terus bisa menerima dengan ikhlas jika memang Dr. Farhan adalah jodohku. Aku tidak akan menolak takdir. Aku tidak bisa memilih takdir hidup. Semuanya sudah menjadi rahasia Allah. Inilah skenario darinya. Meskipun kujalani dengan perasaan hampa, namun ini semua demi kedua anakku, Dani dan Hafiza. Aku akan berusaha menjadi istri yang baik untuk Dr. Farhan. Aku harus patuh kepada suamiku setelah terikat pertingkahan. Siapa atau tidak, inilah keputusan yang telah kuambil. Ya Allah, berilah petunjukmu agar aku bisa memantapkan hati ini lebih kuat. Pernikahan bukan sebuah permainan. Jujur, aku masih ragu dengan keputusanku. Tolong tunjukkan mana yang terbaik untukmu ya Allah, karena aku akan mengikuti alurmu. Semakin deras air mata yang menetes, kedua tangan masih menadah berdoa kepada Tuhan yang Maha Mendengar. Dengan mata merah dan sayu, kulanjutkan dengan membaca Al-Quran kecil pemberian dari nenek untuk menenangkan jiwa. Hingga akhirnya, waktu menunjukkan pukul 3.30, kuletakkan Al-Quran yang telah kubaca ke tempat semula. Aku masih tetap terjaga hingga waktu subuh tiba. Setelah itu, aku tidak bisa tidur lagi, karena aku harus segera mencuci, membereskan rumah, dan memasak untuk menyambut kedatangan keluarga Dr. Farhan, tepatnya keluarga calon suamiku. Azan subuh dikumandangkan, kami bersiap mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh bersama. Dani menjadi imam dan kami menjadi makmum. Ditambah si kecil Fiza yang ikut terbangun dan ikut sholat subuh berjamaah bersama kami. Semuanya telah selesai. Rumah sudah rapi dan banyak makanan sudah kami persiapkan. Bermacam-macam buah-buahan telah kami sediakan hingga siap untuk dihidangkan nantinya. Hafizah juga sudah seperti tuan putri yang cantik jelita dengan gamis dan jilbab berwarna pink yang ia pakai. Dani sudah siap menyambut calon ayah dengan peci hitamnya. Sementara aku memakai baju dan jilbab yang paling bagus pilihan Siva. Terdengar suara mobil membunyikan klakson, menandakan mereka telah sampai. Kami bersiap-siap untuk membuka pintu setelah salam diucapkan. Assalamualaikum. Terdengar ucapan salam dari Dr. Farhan. Entah Dr. Farhan datang dengan siapa, aku beranjak membuka pintu dengan badan gemetar. Antara siap dan tidak siap, aku harus siap. Waalaikumsalam. Jawabku diikuti kedua anakku, Siva. Kupersilakan mereka untuk masuk ke dalam rumah dengan sopan dan ramah. Wajah keluarga Dr. Farhan juga sangat ramah. Ada rasa malu ketika duduk berhadapan dengan Dr. Farhan dan keluarganya. Terasa tak pantas jika aku di sekeliling keluarga Dr. Farhan. Mereka adalah orang kaya, sedangkan aku orang miskin yang kebetulan saja mempunyai toko kue di kota. Aku semakin tidak percaya diri. Terlebih lagi ada seorang lelaki mapan di hadapanku yang akan menikahiku. Si janda yang sudah mempunyai 2 orang anak. Lama kami berbincang-bincang. Mereka memang benar tidak mempersalahkan statusku. Terlebih lagi ayahnya, Bapak Wijaya. Dia tidak mau mengatur jodoh anaknya. Selagi Dr. Farhan menyukai perempuan tersebut, beliau tidak akan melarangnya. Masya Allah. Mungkin akulah salah satu wanita yang beruntung di dunia ini. Mungkin ini nikmat Allah yang sempat tidak aku syukuri. Namun memang berat jika aku harus bersyukur tentang masalah hati. Ya Allah, ya Allah, ampunilah aku. Aku dipertemukan dengan mereka, dipertemukan dengan Dr. Farhan melalui Dani dengan caranya. Sepertinya Bapak Wijaya juga menyukai Hafizah. Terlihat dari raut wajah Bapak Wijaya, memang dia senang dengan anak kecil, seperti Dr. Farhan. Bapak Wijaya juga sudah dekat dengan Dani anakku. Siva ada di sampingku. Seperti biasa, Hafizah berada di pangkuan Dr. Farhan. Hafizah sedikit pun tidak merasa malu disaksikan orang yang baru dilihat di sekelilingnya. Yang Hafizah tahu, mereka lah bagian keluarga yang belum diperkenalkan sejak ia kecil. Dr. Farhan datang dengan ayahnya dan ketiga omnya. Sementara Dr. Farhan menjelaskan tentang ketidakhadiran abu adiknya karena ada suatu urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Hidangan sudah disiapkan. Kami membahas kelanjutan hubungan dengan serius dan tentang tanggal pertunangan hingga akhirnya pesta pernikahan. Sebenarnya bukan inginku
Namun Dr. Farhan dan keluarganya yang menginginkan pesta pertunangan dan pernikahan itu dilangsungkan. Aku minder, bahkan aku tidak pantas mendapatkan semua ini. Aku sudah bukan gadis lagi. Aku sudah mempunyai 2 orang anak. Status pertunangan dan pernikahan dengan seorang janda akan dipestakan. Sepertinya aku tidak perlu menurutku. Aku malu. Dek, kenapa diam? Dr. Farhan memboyarkan lamunanku. Ini kedua kalinya Dr. Farhan memanggilku dengan sebutan Dek di depan keluarganya. Aku menundukkan kepala ketika menatap wajah Dr. Farhan. Ini pertama kali aku berani memandang wajahnya dan menatap matanya. Aku merasa tidak pantas, Mas. Lirihku. Tidak pantas? Apa yang membuat kamu merasa tidak pantas? Tanya Dr. Farhan. Aku bukan gadis lagi, sedangkan kamu masih bujangan. Statusku sudah menjadi seorang janda yang mempunyai 2 orang anak. Aku merasa tidak pantas saja. Menjadi istrimu pun aku sudah merasa tidak pantas. Terlebih lagi rencana pertunangan dan pernikahan yang akan dilangsungkan secara besar-besaran. Aku malu dan aku takut membuat kamu malu, Mas. Aku merasa sangat rendah. Dr. Farhan mendekat. Siva bergeser dari posisinya. Terlihat Dr. Farhan memandangku dan menyentuh tanganku. Disaksikan oleh keluarganya di sini. Aku mencoba melepaskan dari tangannya, namun ia menggenggam erat dan enggan melepaskannya. Mengapa harus malu? Aku sama sekali tidak merasa malu menikahi seorangmu. Apa salahnya menikahi seorang janda? Bukankah Nabi Muhammad juga pernah menikahi seorang janda? Apa dia malu? Tidak. Apalagi aku. Aku hanya manusia biasa, tidak sebanding dengan Rasulullah. Dia saja tidak malu menikahi janda. Kenapa aku harus malu? Kata kamu aku kaya. Kamu tahu kan, harta itu hanyalah titipan. Aku tidak punya apa-apa sebenarnya. Aku begini karena titipan dari yang di atas. Bahkan kapanpun Allah bisa saja mengambil semuanya dariku. Bapak Wijaya dan keluarganya mengangguk, membenarkan kata-kata Dr. Farhan. Aku bukan hanya nyaman dan sayang sama kamu, tapi aku juga sayang dengan Dani dan Hafiza. Aku akan menjadi lelaki yang salah besar jika menikahi seorang janda, namun aku tidak bisa menyayangi mereka. Rasa sayang dan cintaku tulus untuk kalian bertiga. Aku tidak peduli siapa kamu, dan bahkan masa lalumu. Tenang aja, Dek. Kalau aku sudah memilih kamu, aku akan berusaha membahagiakan sampai maut memisahkan. Aku terdiam mencerna kata-katanya. Dr. Farhan memang tulus menerimaku apa adanya. 3 hari setelahnya, Dr. Farhan mengajakku dan kedua anakku untuk ikut bersamanya. Sebenarnya ada rasa tidak enak, namun biar bagaimanapun, Dr. Farhan akan menjadi suamiku nanti. Itu yang selalu dikatakan oleh Dr. Farhan kepada aku. Kami sudah mengajak Siva, namun Siva menolak ajakan kami. Dia lebih senang berada di rumah dan memilih menjaga toko kue. Sebenarnya si toko kue bisa ditutup sementara, namun Siva kekeh menolak untuk ikut bersama kami. Aku duduk di depan, di samping Dr. Farhan. Fiza berada di pangkuan Dani di kursi belakang. Kali ini, Dr. Farhan tidak memakai supir pribadi. Sebentar-sebentar, Dr. Farhan menoleh ke arahku, begitupun seterusnya. Ayah, lihat itu, ada kereta api. Hafiza berteriak histeris. Ia menunjuk kereta api yang sedang melintas di rel. Wah iya, kereta. Hafiza mau naik kereta api itu? Tanya Dr. Farhan. Hafiza terus saja membicarakan kereta api, meskipun mobil sudah jauh melaju. Kalau naik pesawat terbang, Hafiza mau. Pertanyaan Dr. Farhan membuat Hafiza semakin girang. Dia terus mempertanyakan tentang bagaimana rasanya naik pesawat terbang. Hafiza terus mendesak Dr. Farhan untuk menceritakannya. Nanti ayah ceritakan ya kalau sudah sampai di rumah. Kapan-kapan ayah ajak Fiza, ibu sama kakak Dani naik pesawat terbang, ucapnya. Wah, siap ayah, asik. Fiza naik pesawat terbang. Perjalanan terasa panjang bagiku. Kini kami telah sampai di tempat tujuan. Dr. Farhan menjawab kami memilih pakaian di mall besar. Bukan hanya itu, Dr. Farhan membelikan macam-macam mainan untuk Hafiza. Nyaris aku tidak bisa memilih. Baju-baju di sini sangat bagus semua. Sampai aku saja kesulitan dalam memilih salah satunya. Hingga akhirnya aku putuskan untuk tidak memilih dan meminta dipilihkan Dr. Farhan saja untukku. Begitupun Dani yang memilih baju yang menurutnya bagus dan selalu dipersilakan Dr. Farhan untuk mengambilnya lagi. Dani sudah tidak
sudah terbeli bagi Bunda Hafizah. Ya Allah, benar-benar Dr. Farhan sangat menyayangi kedua anakku. Bahkan dia tidak sungkan membelikan semua itu. Aku belum tahu baju seperti apa yang Dr. Farhan pilihkan untukku. Biarlah, aku tidak enak jika harus memilih sendiri, apalagi saat melihat bandrol harga yang mahal. Cukup lama kami di sini. Dr. Farhan mengajak kami untuk mengikuti pembayar belanja di kasir. Totalnya 8 juta. Aku mendengar si kasir menyebutkan angka di depan 8 juta. Nominal yang menurutku luar biasa jika hanya untuk dipergunakan membeli baju dan mainan. Dr. Farhan harus membayar dengan 8 juta rupiah. Menang kualitas tidak sembarangan. Semuanya bagus. Aku tidak pernah membeli baju sebagus dan semahal ini. Entah untuk Dani, Hafizah, apalagi untukku pribadi. Ditambah lagi dengan harga mainan kualitas kelas atas. Kami semua sudah berada dalam mobil. Hafizah sangat senang mendapatkan mainan dan baju baru. Bukan hanya itu, impian Hafizah telah tercapai pergi bersama ayah dan keluarganya yang utuh, meskipun bukan dengan Mas Ray. Dan nanti kita makan di mana ya enaknya? Dr. Farhan menoleh ke belakang. Di mana aja, kalau sama Pak Dokter mah selalu enak. Orang masuknya ke restoran mahal kok, kata Dani. Ia terserah ke arah Dr. Farhan. Begitu juga Dr. Farhan menimpali Dani dengan tawanya. Panggil gua ayah, ntar di sana ya, Dan. Dr. Farhan melempar sebutir kacang asin ke arah Dani. Gak perlu manggil ayah di sana, di sini juga bisa. Hayo gas ayahandaku. Oke, OTW anakku sayang. Anakku dan Dr. Farhan menghentikan perkataannya sembari menoleh ke arahku. Aku tersenyum tipis menanggapi mereka. Apa hayo? Bilang aja istriku kok susah banget, ledek Dani. Iya, dan istriku, sambung Dr. Farhan singkat. Cie. Mereka tertawa. Hafizah pun ikut tertawa melihat kelakuan calon ayah dan kakaknya. Ya ampun. Kami sudah sampai di depan restoran besar. Sepertinya harga makanannya juga tidak murah. Jadi Dani dan Dr. Farhan sering makan di tempat begini. Banyak sekali orang yang makan di dalam. Sepertinya mereka dari golongan elit. Di saatku sedang sibuk melihat ke sekeliling, terlihat ada seorang bapak berpenampilan rapi menghampiri kami. Bapak itu menghampiri Dr. Farhan. Kursi pesanan untuk Bapak Farhan sudah kami sediakan. Mari ikut dengan saya. Aku hanya bisa mengikuti langkahnya tanpa berkata apapun. Hafizah berada di gendongan Dr. Farhan. Dia sekalipun tidak merasa malu dilihat banyak orang di sini. Aku berjalan sejajar dengan Dani. Ternyata memang benar, Dr. Farhan sudah memesan kursi untuk kami sebelum kami sampai kemari. Kursi khusus terletak lumayan jauh dari keramaian. Tepatnya ada di salah satu ruangan besar yang sangat nyaman. Tempatnya sejuk, indah dan rapi. Pelayanan yang sangat istimewa dikhususkan untuk kami berempat. Kami dipersilakan duduk oleh bapak berpenampilan rapi itu, dan ia minta untuk menunggu makanan yang akan diantar oleh pelayan. Andaikan Siva ikut. Aku memikirkan Siva di rumah. Aku ingin membagi kebahagiaan ini juga bersamanya. Namun entah mengapa dia menolak dengan alasan macam-macam. Makanan telah dihidangkan oleh 3 pelayan. Banyak sekali makanan, sampai aku bingung mau memilih makanan yang mana. Terlebih lagi Hafizah, dia sangat senang melihat makanannya banyak dan lezat di hadapannya. Ayah, Hafizah boleh minta sedikit makanan ini? Dr. Farhan tidak mengerti apa yang dikatakan si kecil Fiza. Memang makanan ini buat Fiza kok sayang. Hafizah minta sedikit makanan ini untuk kakek yang sering Fiza lihat di depan rumah ya. Aku terkejut mendengar perkataan Hafizah. Kakek siapa yang Hafizah maksud? Aku tak pernah melihat kakek yang di depan rumah. Aku hanya sering melihat seorang lelaki separuh baya yang melintas. Itu pun bapak pengangkut sampah. Atau mungkin saat kakek itu datang, aku sedang tidak ada di rumah. Memang Hafizah sering sekali bermain di ruang tamu. Mungkin saja Hafizah melihat melalui kaca rumah. Boleh kan ayah? Kasihan. Hafizah sering memberikan sepotong roti untuk kakek itu. Jelasnya lagi. Sepotong roti? Jadi selama ini Hafizah sering memberikan sepotong roti untuk si kakek tersebut. Loh, Hafizah kok nggak ngomong sama ibu? Kalau Hafizah ngomong, kan ibu bisa kasih lebih banyak kue di toko ibu. Kalau kakek itu lapar, ibu juga bisa membungkuskan makanan buat kakek yang Hafizah katakan itu.
Dia tidak mau, Bu. Kakek cuma menerima sepotong roti. Jawabnya polos. Aku perlahan menasihati Hafiza. Dia hanya menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Ya sudah, nanti kalau kita pulang, ayah pesankan makanan yang baru ya. Kalau yang di meja ini kita makan dulu. Dr. Farhan mengajak Hafiza agar memulai makan makanan yang telah dihidangkan. Kami semua mulai menyantap makanan yang ada di meja makan. Tapi entah kenapa, pikiranku masih memikirkan perkataan Hafiza. Bagaimana mungkin Hafiza anaknya selalu jujur tentang segala hal? Namun, untuk hal ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Bahkan, jika dia tidak meminta makanan, sampai sekarang pun, aku tidak pernah tahu tentang yang ia selalu memberikan sepotong roti kepada kakek. Tante baru bangun. Tanya Jani melihat Siva baru keluar dari kamar. Enggak, Tante udah bangun dari tadi kok. Maaf ya baru keluar. Tante tidak mau mengganggu kalian tadi. Siva melirik sinis ke arahku. Kami semua sudah mandi dan kenyang. Sementara Siva baru saja keluar kamar. Mungkin Siva mau mandi. Siva sibuk dengan ponsel di tangannya. Ia terus-menerus memandangi layar ponsel. Setelah mandi, belum ada kata-kata yang keluar dari mulut Siva. Hafiza langsung menghampiri tantenya. Ya Allah, ya, karena sebelum ini Hafiza memang sering bermain dengan Siva. Tante, main yuk. Hafiza merengek manja. Kan ini udah malam, Hafiza tidur aja sama ibu di kamar ya. Jawab Siva dengan perlahan agar Hafiza mengerti. Setelah itu, Hafiza menghampiriku tanpa menjawab Siva lagi. Hafiza memintaku untuk menemaninya tidur. Sedangkan Dani sudah tidur di kamarnya lebih awal karena capek. Tidak memerlukan waktu lama, Hafiza tertidur pulas di sampingku. Kulangkahkan kakiku untuk melihat Siva. Ternyata Siva sudah tidak ada di ruang tengah. Mungkin dia sudah masuk ke kamarnya lagi. Aku memberanikan diri untuk melihat Siva dari pintu yang tidak tertutup rapat. Tisu tercecer di mana-mana. Aku mendengar isakan tangis. Siva menangis di dalam kamar. Kenapa dia? Kenapa Siva menangis seperti itu? Aku memberanikan diri mengetuk pintu. Spontan, Siva langsung mengambil satu persatu tisu yang tercecer dan segera mengusap air matanya. Mungkin dia tidak tahu kalau aku sudah berada di sini menyaksikannya dari tadi. Sebenarnya kenapa dengan Siva? Ada apa dengan dia? Apakah ada masalah yang tidak ku ketahui? Masuk. Siva setengah berteriak. Aku masuk dengan langkah kaki sengaja aku perlambat. Ada apa mbak? Mau pinjam novel? Ambil aja di rak buku. Siva menawarkan novel dengan suara gugup. Dia tidak berani menatap mataku. Tidak. Aku terus mendekatinya. Lalu, ada perlu apa? Aku mau istirahat. Siva menutup kepalanya dengan bantal. Kudekati terus Siva dan menanyakan ada apa sebenarnya di balik perubahan sikap Siva belakangan ini. Ku ambil bantal yang menutupi kepala yang masih tertutup jilbab. Sepertinya memang ada yang Siva sembunyikan dariku. Ini pasti bukan hanya karena membela Mas Jadi. Lalu apa? Cerita sama Mbak Siva. Kamu kenapa? Jangan pikir Mbak tidak tahu. Ada hal yang kamu sembunyikan kan? Jujur sekarang juga. Gertaku. Aku mulai bersuara tegas karena jujur aku pun tidak tahan dengan sikap Siva belakangan ini. Dia yang seenaknya sendiri, cuek dan seperti tidak menghargaiku sebagai kakaknya. Tanyakan saja pada tembok. Jawab Siva asal. Ia menutup kembali kepalanya dengan bantal yang sudah aku alihkan. Begitu cara kamu sopan dengan orang yang lebih tua dari kamu? Begitu Siva? Siva mengambil bantal yang menutupi kepalanya, segera dan bangkit duduk sejajar. Maaf, sesalnya. Tiba-tiba, Siva meminta maaf dengan wajah bersalah. Kepalanya tertunduk melihatku, tangannya menggapai tanganku. Kamu tahu kan Siva, kita tidak boleh mendiamkan saudara kita selama lebih dari 3 hari. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, yang mana sebelumnya mereka berdua saling bertemu, bercerita ini dan itu. Yang paling baik dari mereka adalah orang yang memulai percakapan dan salam, sabda Rasulullah. Astagfirullah. Siva terus meminta maaf tanpa menjawab apa yang sedang aku tanyakan. Dia tidak mau jujur sekarang, bahkan Siva selalu mengalihkan pembicaraan.
Aku janji gak bakal seperti ini lagi, Mbak. Mulai sekarang aku bakal memperbaiki semuanya. Aku minta maaf, aku hanya sedang banyak pikiran saja belakangan ini. Aku pun terus mendesak percuma. Siva tidak mau mengatakan alasan apapun yang membuatnya begini. Mungkin ini memang privasinya. Aku tidak bisa mengusiknya, karena tidak harus semuanya ia ceritakan padaku. Sejak malam itu, kami kembali seperti semula. Meskipun masih menjadi tanda tanya di benakku, aku berusaha menyikapinya dengan biasa saja, seperti Siva yang berusaha biasa saja setelah itu. Suatu bulan berlalu, Dr. Farhan menanyakan hal yang sama tentangku kepadaku, tentang keseriusannya untuk menjadi ayah dari anak-anakku. Aku semakin bingung untuk memilih jawaban, sedangkan Dani sudah sangat mendesak agar aku menerima tawarannya. Bukan hanya itu, 1 bulan ini Hafiza juga tak ingin jauh dari Dr. Farhan. Tapi hatiku tetap saja tidak merasakan ada rasa suka dengan Dr. Farhan. Dia tampan, senyum lesung pipitnya yang begitu manis, postur tubuhnya bagus. Dia anak dari orang kaya, punya pekerjaan yang luar biasa, dan Dr. Farhan menerima aku apa adanya. Bukan hanya Mas Farhan, namun juga ayahnya, Bapak Wijaya. Beliau tak mempermasalahkan statusku. Beliau tak mempermasalahkan dari mana asal-usulku. Bahkan, mereka tahu aku berasal dari kampung. Mereka sudah tahu kondisi keluargaku bermula dari keluarga yang sangat miskin. Hanya saja Allah sayang denganku. Dia memberikan keadaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku masih memikirkan Mas Ray. Rasa sayang dan cinta ini sulit sekali aku pendam. Jangankan kulupakan. Bukan hanya karena Mas Ray, namun aku telah berjanji kepada diriku sendiri tidak akan mencintai orang lain selain Mas Ray, orang yang sangat aku cintai. Mas Ray bukan hanya tampan dan rupawan. Aku mencintainya karena ketulusan, kelembutan, dan kedewasaannya. Banyak perjuangan dan pengorbanan yang telah kami lalui bersama. Itulah sebabnya aku sulit sekali melupakan begitu rasa yang sudah tertanam di dalam hati. Meskipun aku sendiri tak tahu Mas Ray akan hadir atau selamanya hanya menjadi sebuah angan-anganku belaka, seperti mimpi yang tak pernah terwujud sampai kapanpun. Aku menemukan itu semua di Dr. Farhan. Namun aku tidak bisa mencintainya seperti aku mencintai Mas Ray. Aku sadar sekarang, mungkin aku memang adalah ibu yang egois. Aku mementingkan hatiku. Aku hanya mementingkan diriku sendiri jika terus seperti ini. Akulah penghancur kebahagiaan kedua anakku jika aku menolak Dr. Farhan. Akulah orang satu-satunya yang menghancurkan hati Hafiza karena akan kehilangan sosok lelaki yang sudah dianggap ayah. Aku menghancurkan keinginan Dani untuk bisa menjadi seorang dokter. Apakah saat ini hatiku harus rela hancur demi mereka? Apakah aku harus menerima Dr. Farhan tanpa rasa cinta? Apakah aku harus mencobanya? Apakah ini bukanlah sebuah pengkhianatan yang disengaja? Aku beranjak mengambil air wudhu dan menjalankan sholat istihara. Semoga setelah ini aku bisa mengambil keputusan yang benar dalam memilih suatu pilihan. Aku akan meminta petunjuknya yang maha mengetahui mana yang baik dan untuk hidup untuk semua umatnya, termasuk aku. Assalamualaikum. Datang seorang pria mengucapkan salam. Ia duduk di kursi tepat di depanku. Jarak kami hanya dihalangi meja berbentuk persegi panjang. Dia datang dengan tersenyum. Waalaikumsalam. Jawabku terbata-bata. Nyaris, aku tidak bisa mengeluarkan suara. Aku menatap tajam ke arah pria yang sudah ada di depanku. Apa aku sedang bermimpi? Aku mencoba mencubit tanganku sendiri. Namun, aku bisa merasakan sakit. Bahkan aku sampai menggigit jari-jari tangan dan menampar pipiku sendiri. Namun, aku masih bisa merasakan sakit. Pria itu, Mas Ray. Aku tidak salah melihat lagi. Di depanku memanglah Mas Ray. Pria yang saat ini ada di depanku adalah Mas Ray. Matanya, wajahnya, badannya, dan semuanya jelas-jelas sama. Hanya ada sedikit perbedaan pada rambutnya. Rambut Mas Ray sudah berubah. Sekarang dia terlihat lebih rapi dan sepertinya ditambah lagi dengan baju koko berwarna putih dan celana hitam yang sedang ia pakai. Aku masih belum bisa berkata-kata. Kenapa dia tidak terkejut melihatku? Mas Ray,
Tanya aku. Aku setengah berteriak dengan isakan tangis di dada, semacam tidak percaya, namun ini nyata. Mas Ray, ternyata kamu masih hidup, ucapku lirih. Aku mendekati Mas Ray, namun apa yang lakukan? Dia menjauh dariku, kemudian beranjak berdiri dari posisi duduknya. Kenapa dengan Mas Ray? Apa yang telah terjadi? Mas Ray tidak mau kudekati. Mas Ray tidak rindu, bahkan sekalipun dia tidak mencariku. Aku sudah ada di depan mata. Aku sudah ada di sini. Namun, dia seperti tidak mengenalku. Maaf mbak, saya bukan Ray, jawab pria itu. Mungkin mbaknya salah. Maaf, kita tidak boleh bersentuhan karena kita bukan muhrim ataupun mahram, sambungnya. Biar, dia mengaku dirinya bukanlah Ray, padahal sudah sangat jelas dia itu adalah Mas Ray. Mas, aku tahu ini kamu. Aku tidak bisa kamu bohongi. Aku tidak bisa kamu bohongi. Kamu lupakah sama perjuangan kita selama ini? Kamu lupa sama janji yang kamu ucapkan? Apakah kamu benar tidak ingat sama sekali tentang aku, tentang kita? Atau kamu sengaja melupakannya begitu saja? Tolong, ingat itu semua. Ingat juga anak kita. Aku terus memohon agar dia bisa mengingatku dan mengingat Hafiza. Anak, sekalipun aku belum pernah menikah. Mungkin mbak benar salah orang. Saya memang bukan Ray ya mbak. Saya bukan Ray yang mbak kira itu. Aku hanya bisa diam mendengar jawaban pria yang tetap kekeh mengatakan bahwa dirinya bukanlah Ray. Mungkin aku harus mengiyakan kesalahpahaman ini. Namun hatiku masih yakin bahwa dia adalah Mas Ray. Maaf mas. Mungkin iya, aku memang salah orang. Aku meminta maaf dengan butir air mata yang terlanjur menetes. Pria itu memaafkan kesalahpahaman ini. Ternyata dia adalah kakak dari banyak anak kecil di rumah ini. Dia yang memesan kue untuk adik-adiknya. Ya, kurang lebih seperti itu. Setelah pembayaran selesai, aku berpamitan untuk pulang. Berat langkahku meninggalkan orang yang selama ini kutunggu. Namun, dia sama sekali tidak mengingatku sama sekali. Apa mungkin aku yang salah? Aku tidak bisa menahan sikapku, karena aku begitu bahagia berjumpa dengan sosok pria yang mirip sekali dengan Mas Ray. Ya Allah, kenapa kau hadirkan manusia yang sama dengan Mas Ray di kehidupanku? Mengapa kau hadirkan dia di dunia ini? Jika itu bukanlah Mas Ray, orang yang selama ini aku tunggu kehadirannya. Sepanjang perjalanan, aku terus saja memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Kenapa aku terlalu berharap? Kenapa aku masih berharap terus-menerus? Karena saat itu juga, aku pasti akan kecewa. Perjalanan pulang kurasa malah lebih lambat dari keberangkatan. Aku telah sampai di depan toko. Kulihat Dani dan Hafiza sudah ada di sana. Ibu dari mana? Tanya Hafiza menghampiriku. Alah dek, kan tadi udah dikasih tahu Mbak Mona, ibu lagi ngantar pesanan kue. Gimana sih? Mbak Mona adalah salah satu karyawan toko. Ibu tadi mengantar kue. Fiza kapan pulang? Tanya aku. Fiza udah lama pulang, Kak Dani tadi nakal bu. Fiza mengadu tentang dirinya. Aku menoleh ke arah Dani yang masih saja tertawa menanggapi Hafiza. Terlebih lagi tentang aduan Hafiza kepadaku. Loh, nakal kenapa sayang? Tanyaku lagi mematikan mesin motor. Hafiza menoleh ke arah Dani menunjuk kakaknya dengan jari telunjuknya. Kak Dani maksa Fiza tidur siang. Fiza kan mau nunggu ibu dulu. Lo kenapa nunggu ibu sayang? Kan sama Kak Dani juga sama. Terus gimana lagi ceritanya coba? Senang aja kalau menanggapi si kecil Fiza. Hafiza diam dan duduk di sebelahku. Lagian disuruh tidur siangnya nggak mau. Ya udah Dani paksa. Malah Fiza nangis. Itu baru diam pas Dani ajak ke toko. Kelakuan mereka. Oh iya mah, tadi Dani ambil kue di sini buat kakek tua di depan rumah kita itu loh. Dani memberitahuku tentang kakek. Apa kakek itu sama seperti yang diceritakan Hafiza? Akhirnya, Dani menceritakan bagaimana kejadian tadi di depan rumah. Ketika Dani memaksa adiknya untuk tidur siang, Hafiza terus saja menolak. Bahkan Hafiza sempat menangis. Jadi Dani biarkan saja adiknya bermain dengan bonekanya di ruang tamu. Pintu Dani kunci untuk berjaga-jaga.
Waktu menunjukkan jam 12, Dani tinggal Hafizah sebentar untuk mengambil air wudhu. Belum sempat selesai, Hafizah berlari memanggil dan meminta Dani ke depan. Dia menunjukkan seorang di luar rumah. Dia adalah kakek yang sudah tua. Hafizah meminta Dani untuk memberikan kue kepada kakek. Katanya ini permintaan mama. Jadi, Dani keluar dan meminta kakek itu tetap menunggu. Setelah itu, Dani kasih kue dari toko ke kakek itu. Sekarang kakek itu di mana? Jujur, aku semakin penasaran tentang siapa sebenarnya si kakek yang Dani ceritakan. Aku jadi rindu dengan kakek Thohir, batinku. Setelah kita memberi kakek itu kue, kakek itu pergi dengan ucapan terima kasihnya. Lalu Dani dan Visa ke sini. Mengapa aku tidak pernah menjumpai kakek itu? Andai saja, pasti aku akan memberinya sedikit rezeki, dan tentunya aku bisa melepas kerinduanku terhadap kakek Thohir. Dan cerita pun bersambung.